Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria pribumi bernama Kadir yang sedang dikejar sekelompok orang. Karena sudah terdesak, Kadir pun mengeluarkan sebuah gaman dan menggunakan ilmu hitam. Scene pun berpindah ke masa kini. Kali ini memperlihatkan seorang ayah bernama Mit bersama putrinya bernama Mai yang saat itu sedang pindah rumah ke sebuah desa pinggiran negara Thailand. Rumah pemberian perusahaan Mit terlihat sangat tua dan ternyata rumah ini sudah lama sekali tidak berpenghuni. Teman kerja Mit yang bernama Boy berpesan supaya Mit tidak membuang barang-barang yang ada di rumah ini sebab pemilik asli rumah ini sangat melarang hal itu. Ketika berkeliling, perhatian Mit tercuri dengan sebuah jimat yang menempel di atas dinding. Tiba-tiba saja anjing Mit yang bernama Bo menggonggong dari luar rumah. Boy pun lantas meminta Mit agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran sebab di desa ini adalah wilayah warga Muslim. Ketika Boy sudah pergi, Mit pun mulai merapikan barang-barangnya termasuk foto mendiang istrinya. Di tengah-tengah kegiatannya, tiba-tiba saja pintu rumahnya bergerak karena hembusan angin. Mit pun segera mengancing pintu rumah itu. Namun bukan hanya mengancing, di sini Mit malah melanggar janjinya pada Boy dengan membuang jimat-jimat yang ada di atas pintu. Ketika sedang mengambil jimat yang ada di kamarnya Mai, tiba-tiba saja Bo kembali menggonggong. Dan setelah dicek, ternyata ada orang misterius di halaman rumah mereka. Hari pun berganti malam. Kala itu Mit terbangun dari tidurnya karena mendengar suara azan subuh. Karena dehidrasi, Mit pun mengambil air minum di kulkas. Namun ketika dia minum, Mit terkejut mendengar suara perempuan dari luar. Ya, ternyata itu adalah suara emak-emak yang pakai mukena karena pengen pergi sholat ke masjid. Karena masih ngantuk, Mit pun memutuskan untuk tidur lagi. Namun tanpa dia sadari, ada sesosok bayangan hitam yang mengawasinya. Ketika jam 7 pagi, Mai pun berangkat pergi ke sekolah barunya. Namun, karena belum sarapan, Mai pun menyempatkan dirinya untuk mampir ke warung membeli gorengan. Dan disinilah untuk pertama kalinya Mai bertemu dengan teman baru satu sekolahnya yang merupakan seorang gadis muslim bernama Iyah. Tanpa disadari oleh Mai, orang misterius kemarin ternyata ada di sana. Di sisi lain, terlihat Mit yang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Di sini Mit pun mendadak kaget mengetahui bahwa orang misterius yang datang ke rumahnya kemarin ternyata juga bekerja di tempat yang sama dengannya. Sepulang kerja, Mit pun dibuat terkejut melihat kondisi putrinya yang sedang menangis karena anjing mereka sudah koid. Sambil bersedih kehilangan keluarga, Mit pun menguburkan anjingnya. Setelah selesai, tiba-tiba Mit kedatangan tetangganya bernama Solikin yang hendak memberikannya semangkuk kari sapi. Dan sebelum pergi, Solikin pun berpesan agar rumah ini diberkati dengan doa-doa supaya Mit dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di dalam rumah, Mit pun membuang kari pemberian dari Solikin karena Mit curiga bahwa anjing mereka sudah diracun oleh warga muslim di daerah ini. Di malam harinya, Mit kedatangan tamu yang ternyata adalah Atun, tantenya Mai. Adapun maksud kedatangan Tante Atun adalah ingin mengajak Mai untuk tinggal bersamanya. Karena hingga saat ini, keluarga Tante Mai masih meyakini bahwa dalang dari wafatnya ibunya Mai adalah ayahnya Mai. Di tengah perbincangan, tiba-tiba anak Tante Atun berteriak dan berkata bahwa ada sangkar burung di rumah ini. Hal itu pun membuat Mit heran, karena seharusnya mereka tidak memiliki sangkar burung di rumah ini. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Mit mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Namun anehnya, suara itu hanya bisa didengar oleh Mit, sementara orang lain tidak mendengar apa-apa. Tante Atun yang merasa aneh dengan kelakuan Mit pun segera mengajak Mai untuk pergi ikut bersamanya.
Namun Mai tetap menolaknya dan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Ketika Tante Atun pergi, Mit melihat orang misterius itu di depan gerbang lagi. Ketika memeriksanya, Mit menemukan sebuah tulisan seperti segel gaib di gerbang rumahnya dan lantas menghapusnya. Pagi itu Mit kembali terbangun karena mendengar suara azan subuh. Dan kembali tanpa Mit sadari, sebuah bayangan hitam muncul mengawasinya. Ketika mengantar Mai ke sekolah, Mai meminta ayahnya untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter melihat tingkah ayahnya yang sering gelisah. Di perjalanan Mit menghentikan mobilnya karena melihat orang misterius itu sedang ngopi di sebuah warkop. Ternyata pria ini bernama Him. Dan tanpa basa-basi, Mit pun langsung melabrak Him dan menanyakan apa yang selama ini Him lakukan di rumahnya. Him pun menjelaskan bahwa sesungguhnya saat ini keluarga Mit sedang butuh bantuan. Adapun tulisan yang Him buat di gerbang rumah Mit adalah sebuah segel untuk menghalau makhluk gaib. Him juga mengingatkan Mit untuk berhati-hati karena ada iblis yang suka mengganggu. Sebab rumah yang Mit tempati saat ini adalah rumah terkutuk. Mendengar itu, Mit pun jadi emosi dan hendak mengajar Him. Namun hal itu dicegah oleh Pak Solikin yang kebetulan ada di sana. Pak Solikin pun menyuruh Mit untuk lebih bersabar menghadapi Him. Sebab dahulu ternyata Him adalah bekas penganut ilmu hitam, sehingga kini kalau ngomong sering ngelantur dan gak masuk akal. Singkatnya, sesampainya di kelas, secara kebetulan Pak Guru memberikan pelajaran tentang rumah, yang mana ternyata rumah bukan hanya benda mati, melainkan rumah juga memiliki suatu energi. Di sore harinya, Mit diam-diam menyelidiki kegiatan Him, yang ternyata Him sangat suka minum temulawak bareng teman-temannya. Di malam harinya, tiba-tiba listrik padam. Dan saat itu Mit merasa ada sesuatu yang aneh di lantai atas. Mit pun menyalakan senter dan tanpa sengaja melihat sesosok wanita yang masuk ke gudang. Secara perlahan, Mit pun naik ke atas. Dan betapa kagetnya Mit melihat Bo sedang duduk santuy di sana. Dan tiba-tiba, beberapa saat kemudian, Mai yang baru saja pulang pun segera menolong ayahnya yang terkapar di lantai. Sang ayah bercerita bahwa tadi dia melihat Bo, namun Mai mengira mungkin itu hanyalah khayalan ayahnya saja. Keesokan harinya, Mai menyampaikan bahwa mereka diundang ke acara selamatan pemilik warung tetangga mereka. Namun di sini, Mit yang masih negatif thinking dengan warga muslim pun malah melarang Mai untuk hadir dan berteman dengan warga sekitar. Di malam harinya, ketika pulang sholat, Him diingatkan temannya agar tidak mengganggu keluarga Mit. Namun dengan santainya Him berkata bahwa dia tidak pernah mengganggu Mit, namun Mitnya aja yang kegeeran. Meski begitu, memang faktanya hingga saat ini Him masih sering mempelajari aneka ilmu hitam melalui video. Sementara itu di rumahnya, ketika sedang chattingan dengan Iyah, Mai mendapatkan telepon dari sang ayah yang mengabarkan bahwa dia akan lembur malam ini. Namun tiba-tiba saja, sang ayah kembali berhalusinasi dan mendengar suara-suara aneh yang mencelanya. Dan karena hal itu, Mit pun tidak jadi lembur dan memilih pulang. Singkatnya, ketika sampai di rumah, tiba-tiba Mit melihat sesosok wanita yang bertingkah aneh. Mit yang mengira itu adalah Mai pun segera mengejarnya. Namun faktanya ternyata saat ini Mai sedang berada di kamar. Mit pun mengejarnya sampai di sebuah kebun pisang. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sekelompok orang berjubah hitam. Tidak ada satu orang pun yang menolong Mit. Namun untungnya tak lama kemudian Mai pun datang dan membantu ayahnya yang kejebur parit. Hari pun berganti pagi. Namun tiba-tiba bayangan hitam itu muncul lagi. Mengambil pelajaran dari kejadian tadi malam,
Mai pun memaksa ayahnya untuk hadir ke acara hajatan tetangganya supaya bisa berbaur. Sebab jika kelak terjadi apa-apa pada mereka, maka akan ada tetangga yang bisa membantu mereka. Mit pun berbaur dengan bapak-bapak. Di sini salah satu bapak-bapak pun menceritakan pada Mit bahwa sesungguhnya dahulu Him adalah orang yang sangat religius. Namun karena rasa haus ilmu yang berlebihan, lama-kelamaan Him jadi kebablasan dan mulai mempelajari ilmu hitam hingga kini dia terlihat seperti orang yang agak miring. Warga juga mengingatkan Him agar sebaiknya memberkati rumahnya serta jangan membuang apapun yang ada di dalam rumahnya. Sebab menurut sejarah pemilik rumah itu dahulunya adalah orang yang sangat posesif. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja penyakit Mit kembali kumat dan membuat orang-orang jadi bingung. Mit merasakan pusing yang luar biasa bahkan sampai rumah. Mai pun berusaha menenangkan ayahnya dan sang ayah berkata bahwa semua ini pasti adalah ulah Him yang telah menyantetnya. Mai pun mulai merasa muak dengan tingkah ayahnya ini. Bahkan dia mengancam akan pergi ke tempat tantenya jika sang ayah masih terus berpikir negatif seperti ini. Dan tanpa mereka sadari, ternyata di sana ada Him yang sedari tadi mengamati. Keesokan harinya, Mai pun mengundang biksu untuk melakukan pemberkatan pada rumah mereka. Dan tanpa diduga, para biksu ini menemukan sebuah pisau pusaka yang terkubur di dalam tanah. Mai pun meminta agar pisau itu disimpan saja, sebab pemilik rumah tidak suka jika barang-barang di rumah ini dibuang tanpa izin. Mereka juga mendirikan sebuah kuil kecil tepat di atas tempat mereka menemukan pisau pusaka itu. Ketika di dalam rumah, terlihat para biksu yang merasakan kekuatan negatif yang luar biasa. Hingga malam pun tiba, kejadian aneh pun mulai terjadi pada kuil itu. Sementara di dalam, terlihat Mit yang begitu gelisah dan sesosok bayangan kembali muncul mengawasi Mit. Keesokan harinya, ketika sedang bekerja, tiba-tiba terjadi kebakaran di tempat Mit bekerja. Dan ternyata penyulut api itu adalah botol minuman haram milik Mit. Sementara itu, Mai sendiri kembali menjumpai biksu. Dia meminta bantuan pada biksu kali ini untuk memberkati ayahnya. Namun di sini sang biksu tidak bisa menyanggupinya, karena dia merasa ada sesuatu di rumah Mai yang di luar jangkauan kemampuan spiritualnya. Setelahnya Mai pun pergi menjumpai teman-temannya untuk curcol mengenai kondisi rumah dan ayahnya. Di sini ia pun menceritakan asal-usul mengenai misteri di rumah itu. Dan ia juga mengatakan bahwa untuk urusan gaib seperti ini, biasanya warga kampung akan meminta bantuan dari Him. Tanpa pikir panjang, Mai pun bersama ia pergi menjumpai Him. Mai berkata bahwa ayahnya sakit dan sang ayah mencurigai Him sebagai pelaku santet di belakangnya. Dengan santainya Him pun berkata, untuk apa dia menyantet ayahnya Mai, karena toh kenal juga enggak. Dan Him juga menjelaskan bahwa hanya ada satu cara supaya mereka selamat, yaitu dengan pindah dari rumah angker itu. Him juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Mit ayahnya Mai sudah membuang benda yang dilarang dan juga membangun benda yang dilarang. Ya, yang dimaksud Him adalah kertas-kertas jimat yang tertempel di dinding dan juga kuil kecil di depan rumah Mit. Him pun mengingatkan agar sebaiknya mereka sesegera mungkin pindah dari rumah itu sebelum hal lebih buruk terjadi. Mendengar itu, Mai pun segera pulang. Dan betapa terkejutnya Mai mendapati sang ayah yang berperilaku aneh dengan mengodel-odel luka di kakinya. Mai pun segera berusaha menghentikan ayahnya,
Dan untungnya di saat seperti ini Hem juga datang untuk membantu. Tanpa pikir panjang, Him pun langsung membawa mereka pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Him juga menjelaskan bahwa semua ini adalah gangguan dari jin, yang mana jin sendiri adalah sejenis makhluk tak kasat mata yang berbeda dengan iblis. Jin bisa menjadi makhluk yang jahat dan juga makhluk yang baik. Dan dalam bahasa Thailand sendiri, jin disebut sebagai Kuan yang berarti pelindung atau roh rumah. Hingga pagi pun tiba, mereka sampai ke sebuah kota kecil dan singgah ke sebuah warung sejenak. Setelah beristirahat, Him pun kembali membawa mereka ke suatu tempat bersama dengan seorang temannya yang berpakaian preman. Mereka pun menyusuri hutan pedalaman hingga sampailah mereka ke sebuah gubuk reot yang dihuni oleh seorang nenek tua. Nenek tua ini bernama Nek Zainab, dan Him pun menjelaskan tujuan mereka datang ke tempat Nek Zainab. Namun di sini Nek Zainab menegaskan bahwa dia sudah pensiun menjadi seorang dukun, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Meski begitu, Him terus merayu Nenek Zainab sebab situasinya sudah sangat genting. Ditambah lagi baru-baru ini di kampung mereka sudah ada 2 orang yang koit dengan cara yang tidak wajar. Nek Zainab pun mulai menerawang dan dia mengatakan bahwa di rumah itu ada kekuatan gaib yang sangat dahsyat dan Mit juga tidak dapat sembuh begitu saja. Mai pun lantas memohon agar nenek mau menolong ayahnya. Dan nenek pun berkata bahwa mungkin dia bisa membantu, namun Mit sendiri juga harus punya kemauan untuk sembuh dan menuntaskan masalahnya sendiri. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Mai dan Him pun segera memegangi Mit. Sementara Nenek Zainab langsung mengeluarkan jurus pengusir jinnya yang dia pelajari dari Gunung Kidul. Sin pun beralih ke masa lalu yang menceritakan asal-usul tanah dan rumah terkutuk itu. Yang mana pada zaman dahulu, di tempat itu banyak sekali warga Muslim Melayu yang menjadi korban penjajahan. Seorang pria bernama Kadir tidak tahan dengan semua ini dan berniat untuk kabur dan kembali ke tanah Melayu sekitar antara Malaysia dan Indonesia. Namun temannya mengingatkan Kadir akan kondisi keluarganya yang kekurangan makanan di kampung halaman. Hingga beredarlah sebuah kabar bahwa Kadir adalah seseorang yang mempelajari ilmu hitam bersama temannya Mat sebagai muridnya. Sementara itu Kadir sendiri saat itu terlihat sedang menetralisir gangguan gaib yang menimpa salah satu temannya dengan ajian-ajian yang dia pelajari dari Banten. Setelah selesai, Kadir sempat cekcok dengan Mat, yang mana Mat mengatakan bahwa dia berharap kelak akan mendapatkan tanah yang luas di daerah ini dan dia akan memboyong keluarganya di tanah Melayu untuk bercocok tanam di daerah ini. Sementara itu Kadir sendiri beranggapan bahwa orang-orang yang tinggal di tanah ini adalah para penjajah kejam dan dia berharap kelak bisa menghabisi para penjajah itu. Mendengar itu, Mat pun meminta Kadir jangan munafik karena Kadir sendiri mengaku sebagai muslim yang taat, tapi di sisi lain Kadir juga suka memperdalam ilmu gaib dan bermain dengan jin. Karena tak terima dengan ucapan itu, mereka yang awalnya cekcok kini malah jadi berbaku hantam. Hingga di suatu ketika, karena kedoknya sebagai dukun sudah terbongkar, bos pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kadir. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini, bahkan hingga malam hari. Singkatnya Kadir pun terdesak dan tidak bisa lari lagi.
Hingga akhirnya Qadir pun menggunakan ilmu gaibnya dan meminta bantuan jin untuk mengutuk tanah dan juga orang-orang kafir beserta para pengikutnya. Dan tanpa belas kasih, si bos pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Qadir. Melihat sahabat sekaligus gurunya dihabisi, Mat pun tidak terima. Dan dia langsung mengeluarkan semua jurus ilmu hitam yang dia pelajari untuk menghabisi bos dan anak buahnya. Setelah berhasil mengkudeta si bos, Mat pun segera membuat jimat-jimat untuk menekan kutukan yang sudah ditanam oleh Qadir gurunya. Namun baru beberapa hari kemudian, tiba-tiba pasukan mendiang bos datang untuk menghabisi si Mat. Dan di sini Nenek Zainab pun mengatakan bahwa sesungguhnya jimat-jimat yang kemarin Mit lepas mengakibatkan bangkitnya kembali kutukan yang 200 tahun lalu pernah Qadir tanamkan. Dan karena hal itulah Nek Zainab hanya bisa menyarankan mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Dalam perjalanan pulang, Him pun berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Dan disinilah akhirnya Mit bercerita bahwa dia menyesali perbuatannya, yang mana dahulu ketika sedang merayakan ulang tahun pernikahannya dengan sang istri, dengan begitu sembrono, Mit malah meneguk minuman haram. Hingga akhirnya ketika pulang, karena terlalu teler, hal yang tidak diinginkan pun terjadi, sampai membuat istrinya berpulang ke hadapan Tuhan. Mendengar itu, Mai pun meminta ayahnya untuk ikhlas karena yang sudah terjadi takkan kembali. Dia sudah miliknya, bukan milik kita lagi. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah dan segera mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Namun tanpa diduga, sesuatu yang mengerikan pun mulai terjadi. Di tengah kekacauan ini, Mit pun berusaha keras untuk mengamankan Abu dan foto mendiang istrinya. Situasi pun semakin tidak terkendali. Tanpa diduga, untungnya Him datang bersama dengan Nenek Zainab yang diantar oleh sahabatnya Him. Nek Zainab pun meminta Mai untuk segera berlindung, karena sebentar lagi Nek Zainab akan melakukan pertempuran mengadu ilmu kanuragan. Hingga akhirnya Jin Qadir pun muncul dari dalam kuil dan Nek Zainab pun meminta Him untuk bersiap mengadu ilmu kanuragan. Jin Qadir pun berhasil membuat mereka terdesak. Hingga akhirnya Him pun mengeluarkan Al-Quran untuk membacakan ayat kursi. Pertarungan yang sengit pun terjadi di sini. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Jin Qadir. Keesokan harinya, Mit dan Mai pun mengundang Ustadz dan para tetangga untuk melakukan syukuran di tempat ini. Hingga setelah kenyang makan ketupat sayur kuah kari pun, film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Ngomong-ngomong maaf ya guys kalau suaranya kamersak dakduk-dakduk. Soalnya entah ada angin apa. Nih di samping rumah gua tiba-tiba ada orang latihan drum band loh. Buset, dikira Gor Senayan kali ya. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu aja ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, yang udah ngasih like, yang udah subscribe, apalagi yang udah nyapa-nyapa di kolom komentar. And then masih bersama gua Ren, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.
Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work it